Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang kearifan lokal dengan mempelajari fermentasi tradisional dalam pembuatan makanan atau minuman biopestisida. Kami di sini beranggotakan saya Tia Alin Lestari, NPM 182154021 sebagai pemateri kedua. Ada Rini Sri Haryati, NPM 182154004 sebagai pemateri pertama. Ada Mira Rosa Sintiawati, NPM 182154001 sebagai pemateri ketiga. Selanjutnya ada Jujun Jayalani, NPM 172154045 sebagai pemateri keempat dan sebagai moderator. Dan terakhir ada Putri Sabila Aulia, NPM 172154012 sebagai pemateri terakhir. Materi yang akan disampaikan oleh kelompok kami yaitu keterkaitan etnobotani dan etnomikologi, fermentasi, sejarah fermentasi yang akan disampaikan oleh Saudari Rini Sri Haryati. Selanjutnya ada jenis fermentasi, keunggulan dan kekurangan fermentasi, dan pemanfaatan fermentasi oleh saya sendiri, Tia Aliani Lestari. Selanjutnya ada kegunaan fermentasi makanan dan minuman tradisional, biopestisida, sejarah biopestisida oleh Saudari Mira Rosa Sintiawati. Selanjutnya ada keunggulan dan kekurangan biopestisida, perbandingan biopestisida dan pestisida sintesis, dan jenis tumbuhan untuk hama oleh Saudara Jujun Jailani. Selanjutnya ada jenis tumbuhan untuk biopestisida, pembuatan pestisida alami, penggunaan biopestisida, dan posisi etnobiologi terhadap fermentasi dan biopestisida oleh Saudari Putri. Baik, terima kasih atas waktunya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan yang pertama mengenai bagaimana keterkaitan etnobotani dan etnomikologi dalam mempelajari fermentasi makanan dan minuman tradisional serta biopestisida, sehingga muncul yang dinamakan etnofermentasi. Dan yang kedua yaitu mengenai fermentasi dan sejarah fermentasi. Sebelum ke inti pembahasan, terlebih dahulu saya akan mengulas sedikit mengenai kearifan lokal. Kearifan lokal atau local wisdom diartikan sebagai ciri khas masyarakat suatu daerah yang memegang teguh pengetahuannya mengenai bagaimana cara menggunakan dan memandang alam, yaitu berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam, di mana nantinya akan menjadi pengetahuan lokal yang digunakan oleh keturunannya secara turun-temurun dari nenek moyang zaman dahulu. Dalam mengkaji pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam seperti flora, fauna, dan ekosistem lokal yang dilakukan oleh masyarakat pribumi, masyarakat lokal atau masyarakat tradisional, umumnya menyangkut aspek-aspek sistem sosial dan ekosistem yang terintegrasi. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai keterkaitan antara etnobotani dan etnomikologi dengan mempelajari fermentasi dan biopestisida. Nah, apa itu etnobotani dan etnomikologi? Etnobotani adalah cabang ilmu yang mempelajari tumbuh-tumbuhan, yaitu hubungan antara suku-suku asli suatu daerah dengan tumbuhan yang ada di sekitarnya. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang antropologi di Amerika yang bernama Hertzberg pada tahun 1895. Sedangkan etnomikologi merupakan cabang ilmu yang mengkaji pemanfaatan jamur oleh masyarakat sebagai bahan makanan, obat-obatan, kerajinan, atau ritual. Jamur merupakan sekelompok besar organisme yang memiliki kerajaan Mycetaceae. Beberapa di antaranya menggali bagian berdaging yang disebut jamur. Dalam istilah sehari-hari, jamur dan khamir atau ragi sering digunakan secara bergantian, namun istilah ini memiliki arti yang berbeda. Hanya sebagian kecil dari semua jamur yang ada di dunia benar-benar menghasilkan jamur. Sebagian tubuh yang berbuah baik pada kentang atau apel jamur bukan merupakan bentuk kehidupan otonom, tetapi bagian dari organisme yang lebih besar, atau disebut jamur.
Nah, lalu bagaimana keterkaitan antara etnomikologi dan etnobotani terhadap fermentasi? Hal ini yaitu fermentasi dilakukan dengan melibatkan tumbuhan sebagai bahan makanan dan jamur sebagai agen yang membantu fermentasi. Sehingga kedua objek kajian tersebut pemanfaatannya ada dalam fermentasi dan biopestisida. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai fermentasi dan sejarah dari fermentasi. Selanjutnya yaitu mengenai fermentasi. Fermentasi dijadikan pengolahan makanan dan minuman sejak dulu dikarenakan dengan cara ini makanan dan minuman menjadi lebih awet dan tahan lama. Makanan merupakan kebutuhan dasar untuk kelangsungan hidup bagi semua manusia. Dan metode tradisional pengolahan makanan ditujukan untuk pengawetan makanan dan penghematan bahan bakar. Sehingga metode fermentasi makanan muncul secara historis dari kebutuhan untuk pengolahan makanan dan pengawetan. Fermentasi merupakan suatu proses yang memanfaatkan kemampuan mikroba untuk menghasilkan metabolit primer dan metabolit sekunder. Sejak dulu, manusia telah menggunakan mikroba untuk persiapan produk makanan fermentasi selama ribuan tahun. Bahkan di seluruh dunia, berbagai macam makanan dan minuman fermentasi diproduksi, sehingga berkontribusi secara signifikan terhadap diet banyak orang. Keterampilan fermentasi makanan tertanam dalam sistem pengetahuan tradisional di antara penduduk asli di banyak wilayah dunia, dan pengetahuan itu dipertahankan dan diperbanyak secara lisan. Fermentasi dalam pengolahan makanan juga merupakan proses mengubah karbohidrat menjadi alkohol atau asam organik menggunakan mikroorganisme ragi atau bakteri dalam kondisi anaerob. Fermentasi biasanya menyeratkan bahwa aksi mikroorganisme diinginkan. Ilmu fermentasi dikenal sebagai gimologi. Makanan fermentasi di Indonesia dibuat dengan menggunakan suatu prinsip bioteknologi konvensional atau bioteknologi sederhana dengan cara memanfaatkan mikroorganisme seperti bakteri, ragi, dan kapang sehingga menghasilkan suatu produk olahan makanan tersebut. Selanjutnya yaitu mengenai etnofermentasi. Etnofermentasi merupakan suatu proses fermentasi, yaitu proses konversi gula menjadi asam atau alkohol dengan bantuan bakteri atau ragi yang melibatkan asas etnobiologi yang masih selaras dengan kolaborasi antara kode etik etnobiologi serta disiplin ilmunya. Dalam hal ini adalah penggunaan fermentasi sebagai salah satu contoh pemanfaatan kekayaan alam suatu wilayah tertentu yang masih bergantung pada aspek dan nilai sosial budaya masyarakat setempat. Etnofermentasi ini dilakukan untuk menghasilkan produk pangan tradisional, di mana pangan tradisional adalah pangan yang berupa makanan dan minuman yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat tertentu dengan cita rasa khas yang diterima oleh masyarakat tersebut. Produk-produk pangan tradisional merupakan bagian penting dari budaya identitas dan warisan nenek moyang yang berkontribusi pada perkembangan dan keberlangsungan dari suatu daerah dan menyediakan variasi pilihan pangan pada konsumen. Produk ini biasanya memiliki karakteristik sensorik tertentu yang khas dan biasanya dihubungkan konsumen dengan identitas daerah asalnya. Selanjutnya yaitu mengenai sejarah fermentasi. Fermentasi telah ada sejak zaman prasejarah. Bukti paling awal fermentasi makanan ada pada minuman beralkohol yang terbuat dari buah, beras, dan madu, yaitu tahun 7000 sebelum Masehi di Jiahu, Cina. Kemudian pada tahun 1837, Theodor Schwann secara terpisah menemukan bahwa pada zat gula yang mengalami fermentasi alkohol selalu dijumpai adanya kamir, sehingga dapat disimpulkan bahwa perubahan gula menjadi alkohol dan karbon dioksida merupakan fungsi fisiologis dari sel kamir tersebut. Kemudian pada tahun
1857, Louis Pasteur ia menghubungkan keberadaan ragi terhadap proses fermentasi. Dan pada tahun 1860, Pasteur menemukan suatu proses pasteurisasi, di mana pasteurisasi merupakan proses pemanasan dalam suhu tertentu selama beberapa waktu untuk mematikan bakteri patogen. Sejarah fermentasi yang selanjutnya yaitu pada tahun 1877 mengenai industri pembuatan bir. Kemudian ada tahun 1897, Edward Buchner mengamati pembentukan etanol dan karbon dioksida ketika ekstrak bebas sel ragi ditambahkan ke larutan gula. Dengan demikian, ia membuktikan bahwa sel-sel tidak penting untuk proses fermentasi dan komponen yang bertanggung jawab untuk proses tersebut dilarutkan dalam ekstrak. Dan pada tahun 1907, ia memenangkan Nobel Kimia untuk karyanya pada fermentasi. Dan pada tahun 1930 yaitu mengenai mutasi mikroorganisme sehingga fermentasi. Jenis fermentasi. Jenis fermentasi ada 3, yaitu yang pertama fermentasi alkohol, yang kedua fermentasi asam laktat, dan yang ketiga fermentasi asam propionat. Fermentasi alkohol yaitu proses biologi di mana gula seperti glukosa, fruktosa, dan sukrosa diubah menjadi energi seluler dan juga menghasilkan etanol dan karbon dioksida sebagai produk sampingannya. Fermentasi asam laktat yaitu salah satu metode untuk mengawetkan makanan. Proses ini menggunakan bakteri penghasil Lactobacillus dan lain-lain. Dan yang terakhir, fermentasi asam propionat merupakan salah satu zat yang tergolong dalam bahan tambahan makanan yang sering dipakai untuk bahan pengawet seperti produk roti, tepung, dan keju. Terdapat keunggulan dan kekurangan dalam fermentasi. Keunggulan yang pertama yaitu citra rasanya lebih enak. Yang kedua, makanannya itu akan lebih bergizi. Yang ketiga, dapat disimpan lama dan segar. Yang keempat, merangsang pertumbuhan bakteri baik. Yang kelima, menyerap nutrisi makanan lebih baik. Dan yang terakhir, membuang racun dalam tubuh. Adapun kekurangan dari fermentasi, yaitu satu, bau, dan kedua, kandungan alkoholnya sangat tinggi. Adapun pemanfaatan fermentasi di masyarakat lokal. 1. Untuk makanan, kedua untuk minuman, dan ketiga untuk pakan ternak. Berikut contoh makanan hasil fermentasi. Yang pertama, tempoyak. Tempoyak adalah hasil fermentasi buah durian dari Bengkulu, Palembang, Lampung, Jambi, dan Kalimantan. Yang kedua ada dadih. Dadih adalah hasil fermentasi susu khas Sumatera Barat. Bedanya dengan yogurt, yogurt didapat dengan memasukkan bakteri baik ke dalam susu, sementara dadih didapat dengan menyimpan susu di dalam bambu yang kemudian ditutup dengan rapat. Yang ketiga ada dangke. Dangke adalah keju tradisional khas Nrekang, Sulawesi Selatan yang disebut juga andu, dibuat dari fermentasi susu kerbau yang dicampur remasan daun kayu atau disebut juga dengan pase. Yang ketiga ada dangke. Dangke adalah keju tradisional khas Nrekang, Sulawesi Selatan, disebut juga andu, dibuat dari fermentasi susu kerbau yang dicampur remasan daun kayu atau pase. Selanjutnya ada gatot. Gatot adalah makanan khas daerah Gunung Kidul, salah satu kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Makanan ini berbahan dasar gaplek atau singkong yang dikeringkan. Selanjutnya ada brem. Brem adalah tapai ketan yang diperas dengan alat khusus untuk memperoleh air atau sari tapainya. Kemudian sari tapai itu dimasak lagi bersama perasa buatan sambil diaduk. Dan masih banyak lagi contoh-contoh makanan hasil fermentasi yang lainnya. Selanjutnya contoh dari minuman hasil fermentasi. Yang pertama ada tuak. Tuak adalah sejenis minuman beralkohol Nusantara yang merupakan hasil fermentasi dari nira, beras,
atau bahan minuman atau buah yang mengandung gula. Selanjutnya ada sopi. Sopi adalah minuman tradisional asal Maluku, namun beberapa daerah di timur Indonesia juga telah mengenal minuman ini seperti di Flores dan beberapa daerah di Papua. Sopi berasal dari bahasa Belanda, yaitu zopzi, yang artinya alkohol cair. Yang selanjutnya ada cap tikus. Cap tikus adalah minuman beralkohol tradisional Minahasa dari hasil fermentasi dan distilasi air nira dari pohon aren. Minuman ini sudah dikenal sejak lama oleh masyarakat Minahasa dan umumnya dikonsumsi oleh para bangsawan atau oleh masyarakat umum dalam acara adat. Selanjutnya ada contoh fermentasi untuk pakan ternak. Yang pertama, fermentasi tepung eceng gondok. Pembuatan fermentasi tepung eceng gondok dilakukan dengan cara menambahkan tepung eceng gondok dengan air sebanyak 400%. Kemudian dilakukan pengukusan selama 30 menit. Kemudian didinginkan dan setelah itu ditambahkan ragi tempe sebanyak 20%. Yang kedua contohnya yaitu pakan ternak berbahan baku jerami. Metode pembuatan pakan ternak berbahan baku jerami padi yang difermentasi. Yang pertama, jerami padi segar dikumpulkan dari sawah, dihamparkan dengan ketebalan 10-20 cm pada tempat yang telah disediakan. Yang kedua, taburkan campuran urea dan starter mikroba atau probion secara merata sedikit demi sedikit. Dilanjutkan berulang-ulang hingga tumpukan mencapai ketinggian 3 meter. Campuran 2,5 probion dengan 2,5 kg urea digunakan untuk setiap ton jerami padi. Yang ketiga, tumpukan jerami padi tersebut didiamkan secara aerob selama 3 minggu. Setelah itu dikeringkan di bawah sinar matahari atau di oven pada suhu 80-100 derajat Celcius hingga kandungan air sekitar 10%. Yang terakhir, jerami padi fermentasi yang sudah kering kemudian dikemas dalam bentuk kotak atau kubus dan disimpan sebelum digunakan sebagai pakan ternak ruminansia. Sekian pemaparan dari saya. Kepada pemateri selanjutnya dipersilahkan. Selanjutnya, kegunaan fermentasi makanan dan minuman tradisional terhadap manusia. Yang pertama, meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Mengkonsumsi makanan fermentasi membuat usus terhindar terhadap penyakit usus dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Kefir misalnya, minuman asam dan kental yang dibuat dengan memfermentasi susu dengan biji-bijian tertentu ini tidak hanya mudah dicerna, tetapi juga membantu menjajah usus dengan mikroorganisme bermanfaat yang membantu menjaga respon imun yang sehat. Menurut United Nations University, kefir telah digunakan dalam pengobatan tuberkulosis, kanker, dan tuberkulosis paru. Dilansir dari Healthline, karena kandungan probiotiknya yang tinggi, makanan fermentasi dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan juga mengurangi resiko infeksi seperti flu. Yang kedua, meredakan diare. Probiotik yang diproduksi selama fermentasi dapat membantu mengembalikan keseimbangan bakteri ramah dalam usus dan dapat meringankan beberapa masalah pencernaan. Terlebih lagi, makanan fermentasi juga dapat mengurangi keparahan diare, kembung, gas, dan sembelit. Karena alasan ini, menambahkan makanan fermentasi ke dalam makanan yang juga mungkin berguna jika Anda secara teratur mengalami masalah usus. Yang ketiga, mengurangi lemak. Disebutkan bakteri baik pada usus dapat berfungsi mengatur metabolisme yang pada akhirnya membantu mengurangi berat badan. Contohnya pada kedelai. Kedelai telah menjadi makanan pokok bagi para vegan. Kedelai sangat tinggi protein dan diketahui dapat membantu mempercepat penurunan berat badan. Kedelai fermentasi organik juga dapat membantu pencernaan dan telah terbukti bermanfaat untuk masalah lemak pada area pinggang. Yang keempat, memberi asupan kalsium. Contoh produknya yaitu dadi dan dangke. Yang kelima, menurunkan gula darah dan mencegah kanker. Contohnya tempe.
Yang keenam, untuk kesegaran tubuh. Contohnya tape. Yang ketujuh, produk fermentasi bakteri asam laktat sebagai anti karsinogenik. Contohnya tempoyak. Yang kedelapan, mendorong kelancaran peredaran darah. Contoh produknya yaitu tuak. Selanjutnya, biopestisida. Apa itu biopestisida? Biopestisida terdiri dari dua suku kata utama, yaitu bio dan pestisida. Kata bio berasal dari bahasa Yunani, bios yang berarti hidup, dan pestisida yang berarti pembasmi hama. Jadi dapat disimpulkan bahwa biopestisida merupakan suatu pembasmi hama yang berasal dari zat hidup. Biopestisida juga diartikan sebagai penggunaan pestisida dengan bahan baku utama mikroorganisme, misalnya cendawan, bakteri, dan juga virus. Terdapat definisi lain yang menyebutkan biopestisida adalah bahan yang berasal dari makhluk hidup, tanaman, hewan, atau mikroorganisme yang berkhasiat menghambat pertumbuhan dan perkembangan atau mematikan hama atau organisme penyebab penyakit. Sejarah biopestisida. Pada abad ke-17, ekstrak tanaman seperti nikotin adalah beberapa biopestisida pertanian paling awal yang digunakan untuk mengendalikan kumbang prem dan hama lainnya. Eksperimen yang melibatkan kontrol biologis terhadap hama Lepidopteran dilakukan pada awal 1835 selama demonstrasi efikasi Agostin. Kemudian, pada awal abad ke-20, semakin banyak penelitian yang melibatkan biopestisida muncul selama ekspansi institusional yang cepat dari penelitian pertanian. Bakteri Bacillus thuringiensis adalah biopestisida awal dan memiliki penggunaan paling luas hingga saat ini. Lalu, pada tahun 1901, Bacillus thuringiensis diisolasi dari ulat sutra yang sakit oleh ahli biologi Jepang Shigetane Ishiwata. 10 tahun kemudian, peneliti Jerman Ernst Berliner menemukannya kembali dalam ulat tepung yang sakit. Berdasarkan dari bahan baku yang digunakan, biopestisida terdiri dari berbagai jenis, diantaranya yaitu yang pertama, insektisida biologi atau bioinsektisida. Berasal dari mikroba yang digunakan sebagai insektisida. Mikroorganisme yang menyebabkan penyakit pada serangga tidak dapat menimbulkan gangguan terhadap hewan-hewan lainnya maupun tumbuhan. Jenis mikroba yang akan digunakan sebagai insektisida harus mempunyai sifat yang spesifik, artinya harus menyerang serangga yang menjadi sasaran dan tidak pada jenis-jenis lainnya. Yang kedua ada herbisida biologi atau bioherbisida. Termasuk dalam golongan herbisida ini ialah pengendalian gulma dengan menggunakan penyakit yang ditimbulkan oleh bakteri, jamur, dan virus. Yang terakhir, fungisida biologi atau biofungisida. Biofungisida menyediakan alternatif yang dipakai untuk mengendalikan penyakit jamur. Beberapa biofungisida yang telah digunakan adalah Spora Trichoderma sp. Digunakan untuk mengendalikan penyakit akar putih pada tanaman karet dan layu fusarium pada cabai. Merek dagangnya ialah Sako P dan Biotri P. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Jujun Jailani akan menjelaskan tentang keunggulan biopestisida alami. Apa sih keunggulannya? Yang pertama adalah jenis ini sangat mudah terurai atau biodegradable sehingga aman bagi lingkungan. Yang kedua adalah relatif aman bagi manusia. Jadi kita tidak perlu khawatir jika adik-adik kita, anak-anak kita bermain di sekitar area lingkungan tanaman yang sudah kita semprot dengan biopestisida alami karena memang relatif aman. Yang ketiga, mudah dijumpai. Ya, banyak di lingkungan sekitar kita alami ya. Yang keempat, menghasilkan produk pertanian yang sehat tanpa bahan kimia. Banyak kita jumpai sekarang sayuran-sayuran organik.
yang tidak memakai bahan pestisida sintetis ya, memakai organik sehingga relatif aman dan sehat bagi kita. Dan juga memang harganya juga bisa naik ya. Petani bisa sejahtera. Yang kelima ya, tidak menimbulkan keracunan pada tanaman. Jika kita memberikan pestisida sintetis buatan ya yang berlebihan, maka akan terjadi overdosis. Tanaman kita menjadi layu, bahkan mati, bahkan kerdil ya. Nah, itu juga bisa terjadi kasusnya seperti itu. Yang keenam adalah cara pembuatannya yang relatif mudah dan secara sosial ekonomi penggunaannya menguntungkan bagi petani kecil di negara-negara berkembang seperti Indonesia seperti itu. Nah, kelemahan biopestisida alami ini apa? Yang pertama, daya kerjanya lambat sehingga petani lebih memilih pestisida sintetis yang cara kerjanya lebih terlihat ya, gampang. Nah, karena tujuan petani adalah ekonomi, maka dia ambil jalan yang pintas ya, sangat cepat dan mudah dipanen. Yang kedua, banyaknya pestisida sintetis yang beredar di pasaran sehingga petani banyak pilihan dan kemudahan untuk memperoleh pestisida dan tidak tertarik pada pestisida nabati. Hal ini menjadi faktor utama karena memang nyatanya biopestisida organik atau alami ini sangat sulit dicari. Ya, beberapa pestisida organik yang ternama harganya pun relatif mahal ya, sehingga pestisida buatan lebih cenderung diminati oleh para petani. Yang ketiga adalah sulitnya proses pendaftaran dan perizinan karena umumnya pestisida nabati ini dibuat oleh pengusaha-pengusaha kecil. Biopestisida alami dan pestisida sintetis. Mau pilih yang mana? Nah, mari kita bandingkan ya supaya kita bisa mengkomparasi keduanya tersebut. Yang pertama, lebih ramah lingkungan untuk pestisida alami skor 1 ya. Bekerja dalam jangka panjang, artinya karena memang dia sangat ramah lingkungan sehingga lingkungan yang kita berikan pestisida buatan ini akan terus sehat, alami, dan juga tanaman yang dihasilkan makin banyak ya, makin sehat dan makin subur. Kemudian meningkatkan kualitas tanah, going green ya, karena memang dia dari alam kembali ke alam, lebih sehat. Apa biopestisida sintetis ya? Sintetis sudah tersedia, bekerja secara cepat, dibuat secara efektif, memerlukan biaya yang murah, mengurangi penyakit malaria. Nah, ini biopestisida sintetis ya. Maksud memerlukan biaya yang murah adalah kita tidak perlu ya membuat ya, karena dalam prinsip pertanian ya, ekonomi ya, waktu adalah uang. Semakin banyak waktu yang dikeluarkan, semakin banyak biaya yang dikeluarkan juga. Nah, kekurangannya apa? Biopestisida alami ini memerlukan biaya yang lebih mahal. Ya, tadi ya. Beberapa produk kurang efektif karena tidak berfokus pada hama yang dituju ya. Karena memang secara global umum ya. Terus membasmi hama memerlukan waktu yang lama karena memang secara alami butuh proses secara alamiah pula. Ya, seperti itu. Kemudian apalagi? Belum banyak yang paham mengenai penggunaannya karena memang biopestisida alami ini belum banyak digunakan. Dan juga masyarakat sekarang
sudah cenderung mindset ke biopestisida sintetis seperti itu. Kemudian belum banyak perusahaan yang menawarkan bahan alami ya, karena tadi sebutkan beberapa pengusaha kecil saja yang membuat pestisida alami ini. Kemudian apa kekurangan dari biopestisida sintetis ya? Berbahaya bagi lingkungan karena memang secara kimiawi telah dimodifikasi. Kemudian banyak bahan kimia sintetis yang menimbulkan penyakit berbahaya. Nah, ini jika dilakukan terus menerus, hal ini bisa membahayakan kesehatan. Kontaminasi sumber daya alam, air, dan tanah. Hal ini dikarenakan tadi campuran-campuran kimia yang diproses akan bertentangan dengan kimia alami yang berada di tanah sehingga menyebabkan kontaminasi. Terus hama yang dapat mengembangkan toleransi terhadap bahan kimia. Jikalau ada kasus hama yang sudah tersemprot oleh biopestisida sintetis ini, dia akan adaptif ya. Bagi hama yang masih bertahan, dia akan adaptif dan toleran terhadap biopestisida sintetis yang disemprotkan tadi. Dampaknya apa? Dia akan tahan dari biopestisidanya. Sehingga percuma bila digunakan biopestisida tersebut di area yang memang sudah tahan kebal terhadap biopestisida tersebut. Dapat melukai hewan peliharaan jikalau dikonsumsi ya, seperti itu. Beberapa jenis tumbuhan yang efektif dalam mengendalikan beberapa jenis hama tanaman, terutama ulat ya. Ulat tritif, ulat grayak, ulat cengkeh ya. Di antaranya adalah tanaman buta-buta ya, Exoercaria sp. Apa yang diambil? Bagian daun. Efektifannya atau mortalitasnya bagi ulat tersebut adalah 80-95% saat ampuh ya. Kemudian Pulai Alstonia sp, bagian daun yang diambil, keefektifannya sama 80-95%. Kemudian tanaman kakambat atau Justicia sp, keefektifannya 75-80%. Nah, yang keempat adalah Yusar Dianella sp, bagian daun yang diambil, keefektifannya 85-95%. Kemudian tapak liman ya, Elephantopus sp, bagian apa yang diambil? Bagian daun, sekitar 70-75% ampuh untuk ulat tersebut. Nah, kemudian bila kita mencari bahan-bahan yang mudah dijumpai ya, seperti beberapa tanaman pepaya ya, apa yang diambil daunnya? Nah, dia juga tidak disukai oleh hama ulat ya. Ulat, ada hama semut juga ya, tidak disukai, sehingga bisa kita manfaatkan. Apalagi tanaman tembakau ya. Tanaman tembakau ini efektif juga untuk mengusir hama. Namun seperti yang disebutkan tadi, prosesnya tidak instan, butuh waktu, sehingga memang harus bersabar ya, seperti itu. Nah, baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Nah, perkenalkan, saya Putri Sabila Aulia Najiah, NPM 172154012. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai pestisida. Nah, pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis tumbuhan yang berpotensi sebagai penghasil pestisida nabati. Nah, jika dilihat dari namanya saja, pestisida nabati, tentu saja pasti ini dihasilkan dari tanaman atau tumbuh-tumbuhan. Nah, lalu apa saja sih jenis tumbuhannya? Nah, ini sangat banyak sekali. Ada sirsak, sitawar, sukma, sungkai, tapak liman, kemudian ada rambutan, pinang merah, penang, pisang lidi, dan lain-lain. Nah, ternyata banyak sekali. Dan selain
di slide ini juga masih banyak tumbuhan yang berpotensi sebagai penghasil pestisida. Nah, tumbuhan atau tanaman yang bermanfaat untuk mengendalikan hama dan penyakit ini bermacam-macam. Ada tumbuhan liar atau semak belukar, ada herbal juga, kemudian ada tanaman budidaya pun bisa. Nah, beberapa jenis tanaman komoditi pertanian pun bahkan sudah terbukti efektif untuk mengendalikan hama tertentu. Nah, jadi tanaman-tanaman ini itu ada yang bersifat sebagai penolak hama dan ada juga yang bersifat membunuh dan mengurangi perkembangan hama ya atau menghambat perkembangan hama. Nah, ini tuh sangat bagus sekali ya tumbuhan yang berperan sebagai pestisida karena bisa mengurangi dampak negatif dari penggunaan pestisida kimia. Nah, kemudian bagaimana sih cara pembuatan pestisida nabati ini? Nah, sebenarnya sangat banyak sekali ya sumber yang menyebutkan pembuatan pestisida nabati sehingga pembuatan pestisida nabati ini bisa dilakukan dengan berbagai cara. Nah, di sini saya akan menjelaskan salah satu cara untuk membuat pestisida nabati. Nah, yang pertama ini tanamannya ini bisa dilakukan penumbukan. Nah, jadi tanamannya ini ditumbuk misalnya bagian yang dijadikan sebagai pestisida nabati ini adalah daun. Nah, kemudian dilakukan penumbukan, pembakaran atau bisa juga dilakukan dengan pengepresan untuk menghasilkan produk yang berupa tepung, abu atau pasta. Nah, kemudian adalah perendaman untuk produk ekstrak. Nah, kemudian setelah tadi ya ditumbuk dan menghasilkan tepung atau abu atau pasta, maka dilakukan perendaman bisa dengan air, kemudian kemudian dengan air tapi dipanaskan, bisa dicampur air dan deterjen, kemudian bisa ditambah air dengan pengemulsi pestisida, dan bahkan bisa juga dengan air, etanol, dan surfaktan. Nah, kemudian yang terakhir adalah ekstraksi dengan menggunakan bahan kimia pelarut disertai perlakuan khusus untuk oleh tenaga yang terampil dan dengan peralatan yang khusus. Nah, selanjutnya ini harus disertai perlakuan khusus oleh tenaga yang terampil dan peralatan juga khusus. Nah, di gambar ini juga ada salah satu pembuatan pestisida, yaitu ya caranya dengan ditumbuk, kemudian direndam dalam urin sapi selama 15 hari dan disaring ya. Ini sangat sederhana ya seperti itu dan juga efisien karena harganya tidak membutuhkan biaya yang terlalu banyak. Nah, di sini selanjutnya adalah pemanfaatan biopestisida di masyarakat lokal ini seperti apa ya? Nah, yang pertama yang dibahas adalah pemanfaatan biopestisida pada masyarakat kampung adat Dukuh ya di Garut. Nah, bagaimana sih? Nah, untuk pestisida nabati di kampung adat Dukuh ini bisa dengan tembakau, untuk dengan picung, dengan gadung. Nah, caranya seperti apa? Nah, yang pertama contohnya adalah tembakau. Nah, memang ya komoditi pertanian yang satu ini juga sangat bagus untuk dijadikan pestisida. Nah, caranya ini, si daun tembakaunya ini ditumbuk halus, kemudian direndam. Nah, air rendamannya ini disemprotkan ke tanaman yang terkena hama atau penyakit. Nah, ini sangat simpel ya, sangat mudah. Kemudian ada untuk picung. Nah, picung ini yang dimanfaatkan adalah buah. Nah, untuk picung, buahnya ini ditumbuk, kemudian direbus, dan cairannya disemprotkan juga ke tanaman. Dan terakhir adalah gadung ya. Nah, gadung ini yang dimanfaatkan adalah umbi. Nah, umbinya ini ditumbuk, kemudian ditaburkan ke bagian tanah atau akar tanaman, dan dapat juga dicampur dengan air. Nah, ternyata bagian tanaman yang dimanfaatkan untuk biopestisida ini juga bermacam-macam. Ada yang menggunakan daunnya, kemudian ada yang menggunakan buahnya, dan bahkan ada yang menggunakan umbinya. Seperti itu. Jadi, sangat mudah ya penggunaan biopestisida di masyarakat lokal ini. Contohnya di Kampung Adat Duku, sehingga memang tanamannya ini sangat mudah dijumpai ya. Selanjutnya adalah pemanfaatan biopestisida di suku Baduy. Nah, bagaimana sih cara masyarakat Baduy ini? Nah, cara masyarakat Baduy ini dalam mengendalikan hama ada disebut juga dengan ngubaran pare. Nah, menggunakan suatu racikan yang disebut samarapung puhunan. Nah, apa sih samarapung puhunan ini? Nah, samarapung puhunan ini merupakan suatu racikan tumbuhan ya,
Nah, ini tuh berfungsi sebagai pestisida nabati. Tumbuhannya yang dicampur ini sangat banyak ya. Ini ada gambarnya juga ya di samping. Bisa dengan bangban, kemudian barahulu, kihura dengan hanjuang, bangle, pacing tawa, dan bingbin ya. Nah, ini tuh memang tanaman yang mungkin bisa dijumpai secara mudah ya oleh suku Baduy ini. Nah, jadi ini tuh memang sangat simpel dan sangat sederhana, tapi juga efektif untuk mengatasi hama ya dan penyakit pada tanaman. Nah, selain penggunaan pestisida nabati, suku Baduy ini juga menerapkan pengaturan waktu dan pola tanam dan penanaman beragam jenis padi dalam satu wilayah pengelolaan lahan, merupakan salah satu komponen dalam mengendalikan hama dan penyakit padi. Jadi pengaturan waktu dan pola tanam juga itu diperhatikan oleh masyarakat Baduy selain penggunaan tumbuhan untuk membuat biopestisida. Nah, selanjutnya adalah posisi etnobiologi terhadap fermentasi dan biopestisida di masyarakat lokal. Nah, jadi teman-teman, ya tentu saja etnobiologi ini sangat berpengaruh, sangat berperan penting dalam penggunaan fermentasi dan biopestisida di masyarakat lokal. Karena pada kajian ilmu biologi pada biopestisida juga dilatar belakangi oleh kearifan lokal serta kepatuhan suatu suku atau daerah terhadap kode etik dan kepercayaan yang masih berlaku. Nah, misalnya seperti ini. Ada salah satu suku misalnya ya yang melarang penggunaan bahan kimia sehingga dilarang ya penggunaan pestisida yang berbahan kimia. Nah, maka dengan etnobiologi dan biopestisida, maka juga ilmu biopestisida ini dilatar belakangi oleh kearifan lokal sehingga masyarakat mencari bagaimana caranya agar menghindari penggunaan pupuk kimia sehingga muncullah biopestisida yang berasal dari tanaman atau bahan-bahan organik lainnya. Nah, kemudian pada dasarnya kajian cabang ilmu biologi ini tidak dikaitkan dengan majunya teknologi hari ini. Namun, cabang fermentasi ya dan juga biopestisida ini sudah dikembangkan oleh penduduk atau suku tertentu sejak zaman dahulu. Tentu saja sejak zaman dahulu sehingga memang fermentasi dan biopestisida ini dilatar belakangi oleh suatu kearifan lokal dari masyarakat. Nah, kemudian peran etnobiologi terhadap fermentasi biopestisida ini sangat penting karena keanekaragaman yang telah ada di masyarakat dapat dibuktikan dengan kajian biologi yang dikaitkan dengan kearifan lokal. Contohnya pemanfaatan fermentasi di berbagai masyarakat lokal dan kemudian pembuatan biopestisida. Nah, ini tuh sangat bermanfaat seperti itu. Nah, untuk simpulannya ya, jadi etnofermentasi memiliki definisi sebagai proses fermentasi yang melibatkan asas etnobiologi yang masih selaras dengan kolaborasi antara kode etik etnobiologi dan disiplin ilmunya. Nah, kemudian fermentasi dan biopestisida ini juga merupakan produk bioteknologi konvensional dan terakhir pesannya adalah kita selaku manusia yang paham akan etnobiologi harus bisa mengembangkan penggunaan biopestisida alami di zaman sekarang mengingat banyak sekali biopestisida yang digunakan saat ini mengandung banyak bahan kimia berbahaya. Jadi kita harus tetap menjaga agar biopestisida dan fermentasi ini tetap lestari dan tidak menghilangkan budaya dan tidak menghilangkan kesan dan pesan dari suatu kearifan lokal di suatu daerah seperti itu. Ya, terima kasih mungkin cukup penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.